Perkenalkan, nama saya Octavianus Theodora Prima dari Sosiologi Angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan mengenai keterlibatan masyarakat dalam suatu pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah suatu sarana bagi lembaga untuk memperoleh data di lapangan yang tentunya berguna atau bertujuan untuk melakukan perencanaan atau pemberdayaan di dalam masyarakat itu sendiri. Keberhasilan suatu pemetaan sosial tentu dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara individu atau masyarakat dengan peneliti. Takponon Jikon Gaon mengembangkan suatu pendekatan yang bernama Community Social Network Mapping Tool, di mana melalui pendekatan ini peneliti dapat memperoleh sumber informasi dari suatu individu yang memiliki pengaruh di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Community Social Network Mapping Tool adalah pendekatan sederhana di mana sebagai panduan peneliti dalam melakukan identifikasi, pendataan, penganalisis, dan memilih individu atau kelompok yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melibatkan individu atau kelompok tersebut dalam proses pemetaan sosial. Di dalam suatu proses pemetaan sosial tentunya ada beberapa langkah-langkah yang akan dijabarkan sebagai berikut. Hal yang mendasar dalam melakukan sebuah pemetaan sosial di desa adalah meminta izin secara administrasi kepada kepala desa. Pertama adalah memperkenalkan diri kepada aparat desa. Yang kedua adalah menjelaskan tujuan dan strategi Takponon Jikon Gaon yang menekankan pada partisipasi masyarakat itu sendiri. Ketiga, melakukan strategi komunikasi untuk melakukan mobilitas massa. Keempat, yaitu meminta izin kepada aparat desa untuk melakukan pertemuan kepada perwakilan masyarakat dan melakukan diskusi singkat. Kelima adalah mengatur jadwal pertemuan dengan masyarakat desa. Keenam, mencatat pertanyaan atau tanggapan dari masyarakat dari forum diskusi. Proses pemetaan perlu adanya pengelompokan atau kategorisasi dalam masyarakat itu sendiri sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Bukan hanya itu, peneliti dapat memanfaatkan kelompok yang ada seperti kelompok formal dan kelompok non-formal. Langkah yang dapat dilakukan peneliti, pertama, memperkenalkan diri dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, meminta daftar kelompok aktif yang tentunya memiliki pengaruh di desa tersebut. Ketiga, ialah menjelaskan kepada anggota kelompok bahwa peneliti akan menggunakan grid dalam menggambarkan dan membandingkan antara anggota kelompok. Keempat, setelah peneliti mendata kelompok yang ada, peneliti menjelaskan mengenai kegiatan dan melakukan penyelesaian brief yang telah disediakan. Yang kelima, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari masyarakat dan menanyakan apakah ada tanggapan dari masyarakat. Setelah melakukan kegiatan tersebut, peneliti harus memastikan apakah segala informasi telah diisi di dalam tabel brief. Tahapan lanjutan yang dapat dilakukan oleh peneliti yaitu memahami dinamika sosial di dalam masyarakat dan orang yang berpengaruh di dalamnya. Langkah yang dapat dilakukan yakni pertama, memperkenalkan diri dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, yaitu membagi kelompok menjadi dua berdasarkan jenis kelamin untuk mengembangkan peta yang telah ada. Yang ketiga, yaitu melakukan diskusi atau wawancara kepada kelompok yang telah dibagi
untuk melakukan pemetaan secara mendetail di dalam desa tersebut. Keempat yaitu menanyakan atau meminta tanggapan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut. Setelah itu peneliti akan membuat sebuah perbandingan antar kelompok atau individu yang memiliki potensi besar di dalam masyarakat itu sendiri. Pemilihan ini berdasarkan pada ketiga tahapan di atas yang tentunya akan berkelanjutan pada tahapan berikutnya. Pada bagian kali ini, peneliti akan melakukan pemilihan individu atau kelompok yang ada di masyarakat itu sendiri. Yang langkah pertama yaitu identifikasi kelompok yang memiliki pengaruh atau potensi besar dalam masyarakat. Yang kedua, melakukan identifikasi seberapa sering kelompok itu bertemu dengan peneliti dan melakukan diskusi. Yang ketiga yaitu memilih kelompok sesuai dengan kriteria yang telah disediakan oleh peneliti. Seminimal mungkin 3 kelompok peneliti harus dipilih oleh peneliti. Pada bagian kali ini peneliti akan melakukan diskusi mendalam kepada kelompok. Langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama, peneliti akan memperkenalkan atau menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu melakukan diskusi mendalam mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu menentukan hubungan hubungan antar kelompok di dalam masyarakat itu sendiri. Yang keempat yaitu melakukan observasi terhadap masyarakat dan memberi petunjuk kepada masyarakat agar dapat menyesuaikan terhadap rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah melakukan seleksi terhadap kelompok atau individu yang ada di dalam masyarakat, peneliti melakukan cross-check nama-nama yang hadir di dalam pertemuan. Langkah yang dapat dilakukan yaitu memperkenalkan dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu melakukan tanya jawab mengenai interaksi kelompok atau individu di dalam masyarakat. Kedua yaitu melakukan observasi, yaitu mengetahui kapasitas kelompok di dalam melakukan rancangan proyek yang akan dilakukan selanjutnya. Pada bagian akhir, peneliti akan melakukan validitas. Validitas ini didapat peneliti pada pra pemilihan. Dengan validitas ini peneliti dalam rancangannya tidak akan mendapatkan hambatan dari masyarakat sendiri, bahkan dapat melibatkan masyarakat itu sendiri di dalam proyek atau rancangan yang akan dilakukan oleh peneliti. Demikian pemaparan dari saya mengenai keterlibatan masyarakat di dalam pemetaan sosial. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih.